Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan pada siswa. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pada siswa, yaitu yang pertama, sifat yang menurun dari orang tua, yang kedua, cacat tubuh, yang ketiga, ketidakmampuan menyesuaikan diri, dan yang keempat, kurang bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain, lalu rendahnya kapasitas intelektual. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu saja dari faktor internal tersebut, yaitu cacat tubuh. Cacat tubuh itu dibagi dalam menjadi dua bagian, yaitu cacat tubuh yang dapat diatasi dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik, dan yang kedua, cacat tubuh yang tidak dapat diatasi dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada cacat tubuh yang bisa diatasi dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, kita kasih contoh, yaitu bibir sumbing. Bibir sumbing itu tidak termasuk disabilitas, namun memang anak-anak dengan faktanya bibir sumbing bukanlah sebuah disabilitas. Namun memang anak-anak dengan bibir sumbing membutuhkan bantuan lebih untuk berkomunikasi dibandingkan teman-teman seusianya. Akan tetapi perlu diingat bahwa anak-anak dengan bibir sumbing bisa belajar layaknya anak-anak sekolah pada umumnya. Bahkan mereka mampu bersaing dari segi nilai. Fakta ini harus terus ditekankan kepada anak-anak dengan bibir sumbing sejak dini, agar di kemudian hari mereka tidak salah resepsi dan memahami bahwa sebenarnya bibir sumbing itu bukanlah sebuah disabilitas. Sebagai orang tua, saudara, guru, dan sahabat, kita harus ikut berperan dalam menyampaikan fakta ini kepada mereka yang berbibir sumbing. Kemudian ada solusi yang kita bisa lakukan untuk anak yang menderita bibir sumbing, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan yang jujur. Ajarkan kepada anak untuk tidak melawan tindakan bully. Yang kedua, ajarkan anak untuk menerima kritikan, lalu bekali anak dengan pengetahuan tentang bibir sumbing. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu pendengaran atau tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya atau telinga. Baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu di mana batas pendengarannya dimiliki, cukup kemungkinan berhasil proses informasi bahasa melalui pendengaran. Nah, di sini juga ada solusinya, yaitu menggunakan media stimulasi auditoris, yaitu yang pertama itu menggunakan speech trainer yang menggunakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dan hambatan sensori pendengaran. Yang kedua, menggunakan alat musik seperti drum, gong, suling, piano, organ, rebana, trompet, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cacat tubuh yang tidak bisa diatasi dalam mempengaruhi perkembangan siswa. Yang pertama yaitu tunanetra atau buta. Akibat dari tunanetra itu pengenalannya dan pengertiannya terhadap dunia luar anak tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh, sehingga perkembangan kognitif anak tunanetra cenderung terhambat dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini dikarenakan perkembangan kognitif tidak saja erat kaitannya dengan kecerdasan, kemampuan inteligensinya, tetapi juga dengan kemampuan indera penglihatannya. Nah, yang kedua itu ada autis. Autis spectrum disorder atau yang disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf. Gangguan tersebut yaitu mempengaruhi perkembangan bahasa, kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Autis itu membutuhkan diagnosis medis, rentang dan keparahan gejala dapat bervariasi. Gejala umum berupa sulit berkomunikasi, sulit berinteraksi sosial, minat yang obsesif, dan perilaku repetitif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cacat tubuh dalam mempengaruhi perkembangan siswa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.